Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh kolaborasi antara pelajaran religiositas dan bahasa Inggris. Guru pengampu kalian adalah Pak Agus, Ibu Min, dan Suster Greta. Pada kesempatan yang pertama ini, Suster Greta akan menjelaskan tentang materi pokok yang ketiga, yaitu berkorban memberi hidup. Adapun latar belakang masalah saat ini yang ada adalah dewasa ini kebiasaan orang untuk memberi, saling gotong royong, kerja bakti, membantu sudah mulai luntur, apalagi di kota-kota besar. Orang menjadi semakin egois dan individualistis. Yang dipentingkan adalah dirinya sendiri. Itu sangat terasa di masa kita saat ini. Kalau para siswa pernah mendengar dari iklan yang itu bisa diatur Wanipiro atau tidak ada makan siang yang gratis, ini menunjukkan bahwa relasi antar manusia itu mulai diukur dengan uang, sehingga apa-apa yang terjadi adalah kalau ada balasan baru dia akan dibantu. Nah, untuk itu kita akan mendalami mengapa ya orang kok sulit berkorban. Yang pertama, alasan mengapa orang sulit berkorban adalah karena orang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Contohnya, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kepentingan-kepentingan yang ada, dan kepuasan diri sendiri. Itu yang menjadi prioritas. Maka orang sulit menjadi diri yang penuh pengorbanan. Selanjutnya, mengapa orang sulit berkorban? Karena orang harus menentang, mengingkari, bahkan harus melepaskan prinsip-prinsip yang dianutnya. Misalnya, di dalam keluarga kamu terbiasa untuk hidup mandiri, apa-apa harus mandiri, tidak dibantu, misalnya seperti itu karena sebagai wujud kedewasaan. Tetapi ketika ada satu kesempatan di sekolah, kalian diminta untuk bekerja sama, nah di sini ada benturan, sehingga bagaimana kamu mulai keluar dari kemandirianmu yang harus diperbaiki ke bentuk bekerja sama yang di dalamnya ada pengorbanan. Nah di sini akhirnya kamu pelan-pelan harus melepaskan prinsip aku mandiri, tetapi aku juga harus mulai berkorban untuk orang lain. Yang ketiga, sikap berkorban dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Namanya perwujudan, berarti harus ada bentuknya ya. Yang pertama adalah sikap empati. Sikap empati yaitu kemampuan untuk merasakan perasaan dan penderitaan orang lain. Pada saat kita mampu merasakan, berarti kita mulai bisa mengulurkan uluran tangan kita, mungkin waktu yang akan kita berikan, mungkin bantuan yang kita berikan, karena pertama-tama kita merasakan penderitaan teman atau penderitaan orang tua atau penderitaan tetangga kita. Bagaimana mewujudkan dalam sikap tanpa pamrih? Ini yang kedua. Sikap berkorban dapat diwujudkan dalam sikap tanpa pamrih, artinya tanpa menghitung kembali kepada kita atau tidak ya. Nanti aku membantu ini karena saya ingin mendapat bantuan yang sama. Tidak seperti itu. Kita membantu, kita mengulurkan tangan kita memberikan waktu, kita mendengarkan karena memang kita ingin membantu atau berkorban, sehingga tanpa pamrih. Sikap berkorban dapat diwujudkan dalam tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tidak mementingkan sikap diri sendiri di sini juga perlu perjuangan. Artinya apa? Bahwa kita mengecilkan ego kita untuk melihat sekeliling kita. Berikutnya, yang keempat adalah sikap solider dan toleran. Solider dengan mereka yang kita pandang perlu untuk kita bantu, supaya mereka menjadi setara dengan kita.
dan kita kemudian menjadi bagian dari mereka. Yang kelima, sikap bersaudara dengan orang lain. Para siswa pasti tahu ya bahwa tetangga terdekat kita adalah saudara kita. Maka mereka itulah yang kemudian perlu mendapat bantuan atau mendapat perhatian dari kita karena mereka adalah saudara terdekat kita. Berikutnya, sikap peduli terhadap penderitaan orang lain. Misalnya, kalian sebagai pelajar pernah diberi kantong-kantong kolekte, misalnya untuk membantu korban bencana alam di daerah yang lain. Kalian tidak bisa langsung menuju ke tempat itu, tetapi ada sarana yang memungkinkan kalian bisa membantu meringankan mereka keluar dari penderitaan. Ada dua macam bentuk pengorbanan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pengorbanan horizontal, yaitu pengorbanan yang dilakukan untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain tanpa pandang bulu, tidak pandang suku, agama, ras, dan golongan, tidak sara, ya. Contohnya pengorbanan orang tua kepada anaknya, orang tua kepada anak, berarti horizontal. Pengorbanan para pahlawan untuk bangsanya. Pahlawan yang telah gugur mengorbankan dirinya untuk bangsanya, untuk kesejahteraan orang lain. Atau pengorbanan kalian para siswa pada waktu piket. Pada waktu piket kebetulan ada teman yang sakit yang tidak hadir, kalian pun bisa menggantikan, itu pun berkorban. Berkorban berarti ikut menyucikan diri kita, menyucikan orang lain. Itu pengorbanan horizontal. Bagaimana dengan pengorbanan vertikal? Pengorbanan untuk mengembangkan cinta kepada Tuhan. Contohnya, para martir yang rela mati demi mempertahankan imannya. Di dalam gereja Katolik, banyak sekali para martir yang kemudian dianugerahi suatu kehidupan di mana dia harus membela imannya. Dengan membela imannya, kemudian dia mengorbankan nyawanya. Disitulah yang namanya pengorbanan vertikal untuk Tuhan. Ada juga para tokoh agama yang merelakan waktunya untuk melayani Tuhan. Misalnya, kalian anak-anak sekolah, ada sekolah minggu di gerejamu, atau mungkin ada pelajaran di wihara atau di masjid. Kemudian meskipun kalian sibuk sebagai pelajar, tetapi tetap meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Itu pun berkorban. Nah, para siswa, kita telah mempelajari bagaimana tentang berkorban. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Mari belajar berkorban, bukan untuk mencari muka, bukan hanya untuk mencari nilai duniawi, tetapi untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Sekian dari Suster, akan diteruskan dengan materi bahasa Inggris oleh Mumin. Let's continue with our English today with the topic about caption. What is caption? Do you know caption? I think all of you have already very familiar with what we call caption. Caption actually explanation text, because below the pictures of videos explain with the explanation text. I think all of you every day, every time, even every minute share pictures or videos through your social media. Maybe you share on your Facebook,
maybe you share on your Instagram or on WhatsApp. Yeah. Sometimes sharing video and pictures, and then you give interesting caption. People will interesting with your caption if your caption is very valuable for readers. What should you do to make your caption interesting? First, you have to write your caption with a purpose. So there is any goal on your caption. And then attract your caption with short conversation and asking people to do something through your caption. Valuable caption will be valuable for reader. So many people give you responses through your caption, even give you many likes. And then your caption should be think about the other people. And the most important, your caption should be you yourselves. Okay everyone, there are some types of caption. One, what we call cut line caption. Yeah, this caption, we can find this in newspaper or magazine. And here is the caption based on the picture. Indonesian President Joko Widodo, center in the white shirt, visits the site of bomb blast at Tamrin Business District in Jakarta, January 14, 2006. By reading this, people understand that it actually telling about President Joko Widodo visited the site of bomb blast at the time. And the next, what we call summary caption. In this caption, people what we call water vendor Sumatra 70 uses a cart carrying jerry cans of water in the Penjaringan in North Jakarta. In this file photo by Antara Wahyu Puru. Its caption tells about the location, about the man, what the man is doing in the picture. And the next caption group. Yeah, of course, it caption explain about the people in the picture. There are 5 pictures, so people know that by reading this caption, people know that it's explained about the picture, the 5 people in the picture. And quote caption. Why it is called quote caption? Because actually what is right in this picture actually copy from someone's words. Yeah, this quote, I demolish, my bridge is behind me, then there is no choice
But to move forward, actually, it's writing copy from Fridtjof Nansen words. So why it is called word caption? The next is what we call expanded caption. Expanded caption usually taken from a video. Yeah, if you want to give explanation below the video, you have to put caption, because the video it's quite long, and then you want to explain very clearly about the long video, but into a short caption. Yeah, so this is what we call expanded caption. That's all, I think, everyone, for today. And if you have any questions, feel free to communicate with my mobile number. Thank you. Para siswa yang terkasih, setelah mendengarkan penjelasan dari Suster dan Bu Min tadi, di sini kami memberikan tugas secara kolaborasi. Maka begini tugasnya. Silahkan masing-masing siswa membuat caption yang isinya foto tentang berkorban. Bagaimana kamu berkorban? Foto boleh asli, kemudian foto boleh dari internet, lalu di bawah foto tersebut diberi keterangan. Yang kedua, keterangan foto dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia, karena ini kolaborasi. Berupa satu cerita pengalaman kalian saat berkorban, di rumah maupun di lingkunganmu. Baik pengorbanan secara horizontal, sesama, maupun pengorbanan secara vertikal kepada Tuhan. Jelas ya? Kemudian, tugas yang sudah dikerjakan dikirimkan dalam format JPEG atau file ke email Suster Greta dan Ibu Min. Semoga jelas ya para siswa, untuk tugasnya hanya satu tugas kalian, bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Demikian dari Suster, semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Salam sehat dan salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes.